produktivitas versus statement pemerintah. Nah, kalau dari yang sudah kita rencanakan, ini ada 2 pembicara dan 1 penanggap. Nanti ada Bung Ari, Ketua SBA SPTP LSI Tangerang, dan juga Bung Hadi, Ketua SBA SBKU SBSX Lampung, yang mungkin nanti bisa menyampaikan perspektif dari teman-teman serikat, teman-teman buruh, merespon atas penetapan UMP tahun 2022 yang rata-rata kenaikan hanya sebesar 1% dari tahun sebelumnya. Dan nanti juga ada penanggap kita, Bung Kendaru dari Partai Rakyat Pekerja, yang nanti bisa menjelaskan secara perspektifnya, secara politik, baik nasional maupun internasional, karena berkaitan juga terkait menanggapi beberapa statement pemerintah mengenai kenaikan UMP 2022 ini, kawan-kawan. Selamat malam, kawan-kawan. Untuk Bung Kendaru, mungkin bisa sapa dulu, kawan-kawan. Selamat malam. Bung Ari sebagai pembicara, tadi sudah hadir ya, tapi lagi ada kegiatan katanya di ini ya. Terdengar nggak suaranya? Halo? Terdengar, Bung Ken. Ya, selamat malam, kawan-kawan semua. Selamat malam. Mungkin kalau halo, Bung Ari mungkin bisa sapa dulu teman-teman semua. Ini ada sekitar 15 partisipan kita di Rabuan, tapi satu ruang Zoom meeting aku perhatikan ini ada lebih dari 1. Ada yang bareng-bareng, ada yang nobar ya mungkin ya, gitu di sekretariat. Dan harapannya kita bisa membedah penetapan UMP tahun 2022 ini untuk bisa mendapatkan masukan, solusi, sasaran kawan-kawan untuk bagaimana langkah perjuangan kita melakukan perlawanan terhadap hal ini. Teman-teman, Bung Hadi ya, belum hadir ya. Bung Hadi ini teknisnya nanti di kayak gimana nih, Sekum? Mau digantikan siapa nih? Ada perwakilan dari SBA lain? Halo. Halo? Bung Uci. Wait. Bisa ada beberapa kawan-kawan dari Bengkulu, ada Bung Heru, ada masing-masing. Kalau Bung Ari itu kan dari manufaktur ya. Di sini saya lihat ada yang hadir dari retail nih, ada Bung Henry Black. Mungkin Bung Henry Black bisa menyampaikan lebih ke curhat lah atau segala macam yang nanti diakomodir sama Bung Aldo lah ya gitu. Boleh. Ada Bung Henry Black bisa jadi pembicara dari retail. Oke. Berarti kita mulai dari yang ada dulu ya, yang sudah siap dulu ya. Mulai dari pembicara ya. Pembicara pertama kita itu ketua dari SBA SPTP LSI, Bung Ari. Mungkin bisa langsung memaparkan pembicaraannya mengenai kebijakan UMP 2022 ini. Sekilas ya kawan-kawan, saya sebagai pembuka bahwa UMP tahun 2022 berdasarkan surat edaran Kementerian Tenaga Kerja yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, di mana rata-rata kenaikan itu hanya sebesar 1% dari nilai UMP 2021. Di mana kita ketahui juga pada tahun 2021 itu tidak ada kenaikan UMP, di mana UMP 2021 itu disamakan dengan UMP tahun 2022. Nah, sebagai catatan, itu di Lampung hanya kenaikan 0,35%, di Jakarta itu hanya 0,8%, di Banten 1,63%, di Bengkulu itu hanya 1%. Nah, hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, di mana tidak jauh berbeda dengan PP 78 Tahun 2018, cuman di PP 36 ini dia lebih fleksibel, dibuat lebih fleksibilitas banget tentang pengupahan, di mana tidak lagi menempatkan
komponen kebutuhan hidup layak sebagai basis pertimbangan untuk menetapkan upah, dan bahkan upah minimum sektoral itu dihapuskan untuk juga diberikan untuk penentuan upah minimum sektoral didasarkan pada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Nah, bagaimana kita lihat PP 36 2021 tentang pengupahan ini dibuat secara fleksibel mungkin dengan hubungan antara pengusaha dan pekerja yang tidak berimbang dalam relasi kerjanya. Nah, sama-sama kita ketahui juga kawan-kawan di minggu lalu ya, di minggu lalu mungkin kita sama-sama ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan di mana menyatakan pada poinnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu secara prinsipnya dikatakan cacat formil. Namun ada hal yang menarik, bagaimana aturan undang-undang yang dinilai cacat formil secara konstitusional cuman diberikan keleluasaan untuk dapat diterapkan selama 2 tahun. Di mana seharusnya aturan yang dinyatakan cacat formil atau cacat secara administrasi kenegaraan itu tidak dapat diberlakukan. Nah, kemudian PP 36 2021 yang sebagai dasar penentu penetapan UMP 2022 ini didasarkan pada PP 36 2021 yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi ini cacat formil. Nah, ini nanti diskusinya menarik nih, apalagi ada Bung Kendaru mungkin yang lebih bisa menyampaikan perspektifnya secara politik, dan mungkin langsung saja itu tadi kalimat sebagai pembuka. Saya serahkan kepada Bung Ari untuk bisa memaparkan pemaparannya terkait diskusi tema kita pada hari ini menyikapi UMP 2022 realitas upah buruh, produktivitas versus statement pemerintah. Silakan Bung Ari, saya persilakan. Bung Bastian mungkin bisa kasih tahu Bung Ari untuk mulai nyampaikan itu. Bung Ari silakan maparkan ini. Menyampaikan yang dialami di pabrik seperti apa nih. Halo. Bung Bastian sampaikan ke Bung Ari untuk menyampaikan itu. Mungkin didekatkan kameranya ke Bung Ari. Bung Bastian. Bastian ngomong. Ya, ini dia ngomong. Ya, Bung Ari diminta untuk menyampaikan tanggapan tentang apa ya Pak. Halo. Itu Bung Ari, Dok. Halo. Ya, terdengar ya, Bung Ari? Ya. Oh, tadi sudah dengar ya pembuka dari saya ya, di mana Bung Ari dapat kesempatan pertama untuk bisa menjelaskan diskusi memaparkan curhatan lah intinya gitu, realitas kerja mengenai upah buruh di skup ruang kerja LSI Tangerang dan bahkan nasional terkait hal ini. Mungkin di ruang lingkup pabrik kawan-kawan yang memang merasakan betul bagaimana kebijakan ini berpengaruh atau berdampak pada kawan-kawan, sehingga kawan-kawan punya keluh kesah apa yang ingin kawan-kawan sampaikan. Silakan Bung Ari, saya persilahkan untuk bisa memaparkan. Ya, terima kasih buat semuanya. Perkenalkan, saya Effendi sebagai mungkin terkait fokus ini mungkin ya. Mungkin boleh diserahkan ke yang lain dulu deh. Soalnya kita dapat keputusan
kurang fokus ini. Benar terkait masalah malam ini. Boleh serahkan ke yang lain dulu. Gimana? Putus-putus suaranya. Untuk topik malam ini mungkin saya dari sesi begitu fokusin. Disambung yang lain dulu deh. Oh, ada belum dari retail itu ada black. Ya tadi ngegantiin Bung Hadi ya, ada Bung Henry siapa? Black. Henry Black. Nah, mungkin gantian deh. Oke, kita lukir Bung Henry Black dulu, kita kasih kesempatan di awal. Sebelum nanti ke Bung Ari dan nanti ada penanggap kita Bung Kendaru. Silakan Bung Henry Black. Bung Henry. Halo. Masih terhubung, Bung Henry. Kalau Bung Hendri belum, ada Bung Ermin itu dari manufaktur. Jadi ada Hendri Black dari apa? Dari retail, ada Bung Ermin atau Bu Rodiah yang dari manufaktur. Bagaimana ini di perusahaannya seperti apa dampak dari kenaikan UMP hari ini? Tes. Ya, Bung Ermin, silakan. Ya, untuk masalah UMP 2022, UMK 2022 itu, waduh, sangat mengecewakan sekali ya bagi saya sebagai buruh. Kebetulan untuk di GKI itu belum ada pertemuan antar manajemen, jadi kami belum menerima dan belum mengusulkan apa yang ada di benak saya untuk mengusulkan hak-hak yang kurang maksimal. Kemungkinan minggu depan kita ada pertemuan sama manajemen. Nah, Walaupun UMK kita tidak naik, tapi kita punya rencana untuk mengusulkan hak normatif yang selama ini belum naik yang ada di GKI. Itu aja sih usulan dari saya. Terima kasih. Bung Ermin ini Ketua SBKU PT GKI Kabupaten Tangerang. Ada yang lain itu, ada Fajar atau Rodia dari PT KMK. halo. Ya tadi garis besar yang disampaikan Bung Ermin ya dari GKI ya. GKI yang menyatakan kalau penetapan UMP dan UMK di 2022 sangat mengecewakan, tetapi ada beberapa upaya lain nanti yang akan coba dilakukan, itu soal melakukan advokasi beberapa hak normatif dari kawan-kawan untuk bisa dapat ada perbaikan di ruang lingkup perusahaan ya. Mungkin garis besarnya gitu yang disampaikan Bung Ermin. Sambil menunggu yang lain siap ya, karena ternyata satu narasumber kita, pembicara kita tidak hadir, Bung Hadi, dan Bung Ari tadi minta untuk kawan-kawan bisa menyampaikan terlebih dahulu. Nanti saya kasih kesempatan mungkin terlebih dahulu ya, kawan-kawan selain Bung Ermin atau 2 orang lagi untuk bisa curhat menyikapi penetapan UMP 2022 ini. Dari Bengkulu mungkin saya kasih kesempatan, Bung Heru. Gimana kondisinya di Bengkulu, Bung Heru? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua.
Nah, untuk kami yang di Bengkulu ini untuk UMP ya, UMP di Bengkulu ini barusan saya mendapat info dari ada dari kantor Disnakernya itu memberikan bahwa kenaikannya hanya 0,3%. Lebih kurang segitu karena dinilai dari tahun kemarin itu UMP-nya dari 2.215.000 sekian. Untuk 2022 ini kenaikannya 2.232.000, sekitar lebih kurang 0,3%. Nah, jadi saya ada menanya juga sama karyawan dinas dari Disnakernya. Untuk penetapan itu dilakukan setelah melalui rapat, kata mereka, tapi rapat itu ya dilakukan secara dengan Dewan Pengupahannya nggak berfungsi gitu. Jadi menurut dari Disnaker itu ya memang Dewan Pengupahan di Bengkulu ini memang nggak ada aksinya untuk ini, bahkan untuk semangat untuk menaikkan UMP setiap tahun karena Dewan Pengupahannya tidak ada untuk pergantian dari orang-orangnya itu. Nah, untuk di lingkup kerja kami di sini, ya khususnya di wilayah kerja PLN ya, Alidaya PLN, untuk kawan-kawan itu ya kalau dari PLN kan berdasarkan dari aturan mereka itu kan berdasarkan upah dari UMP dasarnya. Jadi untuk kenaikan itu ya mengikuti. Jadi seandainya sudah ditetapkan UMP 2022 sekian, ya PLN tetap tidak ada masalah untuk membayarkannya. Itu aja. Dan kawan-kawan juga kayaknya belum tergerak ya untuk melakukan aksi kayak seperti kawan-kawan yang di Tangerang, Lampung dan ini lain-lainnya. Itu aja kalau dari Bengkulu. Oke, belum ada konsolidasi ya Belum. untuk menolak penetapan. Sudah SK Gubernur ya, Bung Heru ya? Sudah penetapan ya? Sudah. Kalau sudah. 0,0 Tadi aku dapat PDF-nya. 0,3% berarti nggak jauh beda sama Provinsi Lampung yang juga naik 0,3% atau setara Rp8.000. Terima kasih Bung Heru. Harapannya mungkin bisa kita bisa mengkonsolidasikan juga kekuatan gerakan buruh, gerakan rakyat lainnya di Bengkulu agar kita bisa mempersiapkan kekuatan secara politik dalam menyikapi beberapa kebijakan pemerintah ke depannya gitu, khususnya di Bengkulu. Nah, dari Bengkulu sudah, kita lompat ke Lampung. Ini ada request katanya Lampung dari SBKU YATK ya yang menyampaikan. Wakilan Lampung, silakan Bung, siapa yang mau menyampaikan? YATK. Bung Heri. Bung Heri, sudah terkoneksi? Bung Heri. Bung baru masuk. Agak susah sinyalnya. Lagi di mana posisi ini, Bung Heri? Aku piket sore. Mungkin perwakilan sementara ya yang dari udah masuk dari tadi nih dari YATK ada siapa nih? Aku lihat dulu ya. Ada Tiara Kusuma, yang Tiara Batuk sama Munzali. Boleh di Lampung sampai mau mewakili untuk bisa menyampaikan situasi daerah pasca penetapan UMP 2022 ini.
Silakan kawan-kawan. Yang Tiara, Bos. Monitor ya. Tiara Kusuma, mangga. Aduh, kok jadi disuruh ngomong Silakan Mbak. apa ya? Aku cuma mau nyimak ya. Terkait kenaikan upah itu ya, saya rasa itu sangat tidak wajar untuk kami para buruh yang bekerja apa ya, sangat berat itu kasarnya. Ya kalau saya sendiri nunggu aksi, katanya tanggal 9 mau pada turun, ayo kita let's go. Gitu aja ya, keluhannya ya apa ya, sangat nggak wajar banget sih kalau untuk dengan beban kerja seberat ini, kenaikannya cuma Rp8.000 buat jajan seblak aja kasarnya nggak cukup kan. 8.000 Seblak jebret ada-ada nggak cukup. nggak cukup kan 8.000. Intinya kita menunggu keputusan rekan-rekan di Lampung kayak gimana. Kalau misalkan mau aksi, kita siap buat turun. Gitu. Dari saya. Sisanya silahkan saya kembalikan lagi ke forum. Makasih udah dikasih kesempatan untuk berbicara. Ya, sama-sama Mbak Tiara. Ya tadi gitu ya, penyampaian diwakilkan oleh Mbak Tiara. Pokoknya intinya kecewa lah ya. Kecewa banget. Bukan kecewa. Nggak, lebih santai ya. Jadi secara personal maupun secara organisasi, penetapan UMP ini memang menuai banyak penolakan, khususnya dari serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, karena tidak lagi didasarkan oleh basis perhitungan komponen kebutuhan hidup layak, gitu. Nah, sehingga ini juga yang menjadi dasar kenaikannya berdasarkan PP 36 2021 itu seharusnya masih merujuk pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi itu tidak dilirik sama sekali. Dan bahkan ini juga sempat terjadi di tahun kemarin ya, kawan-kawan kita bisa ingat dengan alasan COVID-19 di mana penetapan UMP juga di 2021 itu disamakan dengan 2020 atau tidak ada kenaikan. Nah, satu lagi ya mungkin ya sebelum ke Bung Ari ya. Satu lagi sebelum ke Bung Ari dari Tangerang atau dari Jakarta. Satu lagi, nanti setelah itu Bung Ari, baru kita masuk ke penanggap kita yang sudah hadir dan sudah nyimak juga kita dari tadi, ada Bung Kendaru yang nanti bisa menjelaskan dari sisi kebijakan secara politiknya mengenai penetapan UMP 2022 ini serta resolusinya. Silakan, saya persilakan. Satu orang. Tambahan sedikit ya, Bung Aldo. Siap, Bung Heri ya. Lampung ya masih ya. Iya, TK. Nah, siap. Silakan Bung. Kalau dari kita, dari serikat asosiasi, dari asosiasi PT PLN itu sangat berat banget. Dalam arti cuma 8.000 karena kita kan apa ya, kita imbasnya juga di Perdir PLN itu yang 0219. Karena kan upah kita saat ini 3.200.000 misalkan. Dengan kenaikan UMP yang Rp8.000 setahun ini dan besok itu gaji kita akan tetap 3,2 itu sampai UMP atau UMK itu 3,2 Bung. Jadi kalau saya hitung-hitung mungkin sekitar 40 tahunan saja nggak bakalan ketutup dengan sampai UMP UMK 3,2 itu. Makanya dari kami sebenarnya sangat-sangat keberatan begitu. Kawan-kawan yang di Artosim PLN itu paham atau tahu untuk Perdir, imbas dari Perdir, terus dari kenaikan UMK yang cuma Rp8.000. Kalau per hari itu nggak nyampe 100 perak kayaknya. Jadi ya tambahan dari saya, mungkin kawan-kawan dari OSPLN bisa paham itu sih sebenarnya. Siap. Terima kasih tambahannya Bung Heri. Jadi selain dari SK Gubernur terkait penetapan UMP 2022 juga berpengaruh terkait peraturan internal dari PLN ya untuk
untuk pekerja alih daya atau outsourcing-nya. Bagaimana penerapan politik upah murah di ruang lingkup tempat kerja Bung Heri ini sangat terstruktur dan sistematis. Nah, terima kasih Bung Heri masukannya. Jadi ini bisa menjadi catatan juga bagi kami, bagi kita semua khususnya mengenai arah kebijakan pengupahan khususnya secara nasional. Mungkin kita lanjut ke perwakilan retail nih. Perwakilan retail katanya Sekum yang mau menyampaikan. Silakan Bung Uci. Halo, selamat malam semua kawan-kawan. Semoga tetap semangat, sehat. Ya, aku mau menyampaikan tentang kenaikan upah yang ada di retail. Selama ini di retail, khususnya Alfamart sendiri, memang dia mengikuti tentang kenaikan upah. Terus kenaikan upah yang saat ini untuk upah di 2022 ini sangat jauh dari harapan ya, karena menggunakan PP 36 gitu. Kalau curhatannya teman-teman di retail sih apa ya, sangat jauh dari harapan gitu. Terus juga apalagi di tahun 2021 ini, kenaikan yang dari 2020 ke 2021, kawan-kawan tidak mendapatkan kenaikan yang usia kerjanya dari 0 sampai 1 tahun. Itu hanya diberikan kenaikan upahnya itu diganti dengan voucher belanja yang diterima kawan-kawan buruh per 3 bulan sekali. Upahnya diganti voucher belanja yang harus dibelanjakan di Alfamart lagi gitu. Ini sungguh apa ya? Udah nggak naik, terus kalinya dikasih naik 3 bulan sekali, digantinya voucher belanja sebesar 150.000 sampai 200.000 gitu. Kalau dibilang kagak produktif, apalagi yang teman-teman kerja di retail khususnya ya, ini bahkan teman-teman sudah pulang ke rumah juga dia masih tetap melakukan pekerjaan, membuat laporan hasil penjualan dan lain-lain sebagainya gitu. Terus kerjaan yang karena memang dia bukan seperti pabrik yang job sheet-nya itu terus-menerus ada kerjanya seperti ini terus gitu. Kalau dia kan enggak. Tiba-tiba ada instruksi suruh jalan ini nih. Belum selesai, ada lagi. Akhirnya menumpuk dan akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka itu pasti akan kelewat dari jam kerja gitu. Dan jam kerjanya itu tidak dibayar dengan upah lembur. Itu itu khusus yang di toko. Kalau yang di gudangnya sendiri sih agak lumayan ada perbaikan gitu. Saat kelebihan jam kerja itu dihitung lembur. Itu sih, Dok, yang bisa sedikit saya sampaikan gitu tentang persoalan di retail. Ya, terima kasih Bung Uci. Tadi sudah disampaikan ya soal di retail dan di pergudangan ya, soal kondisinya, impact dari tahun penetapan UMP 2021 yang juga sudah sangat memberatkan. Ini ditambah lagi penetapan UMP 2022 yang tidak jauh berbeda gitu kan dari sebelumnya, dan juga tunjangan di internal juga terkait pengupahan yang jauh dari kata adil dan layak untuk memenuhi kebutuhan hidup layak kawan-kawan. Nah, terima kasih Bung Uci atas pemaparannya. Ini tadi ada request untuk Sumsel, Sumatera Selatan ya, sebelum Bung atau Bung Ari udah siap. Ya, izin konfirmasi, Bung Edo. Yuk. Kebetulan Ketua LSI ada keperluan yang mendadak dan tidak siap. Hari ini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata mewakili dari SBA, SPTP, PT LSI. Silakan, Bung Bastian. Terkait kenaikan upah kemarin, saya pribadi dan kawan-kawan dari LSI yang berjuang di kabupaten provinsi
Saya sendiri berjuang di Gebrak, jadi 2 hari tidak tidur, tapi perjuangannya nol besar di Banten, khusus Kabupaten Tangerang tidak ada kenaikan. Nah, untuk di SBA PT LSI sendiri, pimpinan kami, ketua kami Pak Ari akan melakukan tripartit pada minggu depan dengan manajemen PT LSI. Yang mana nanti minggu depan akan ada pertemuan dengan manajemen terkait kenaikan upah, menanggapi kenaikan upah yang di Kabupaten Tangerang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Bastian sudah mewakili Ketua Ari. Yang pada intinya upaya penolakan terhadap penetapan UMP khususnya di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang juga sudah dilakukan oleh teman-teman melalui aliansi Gebrak. Namun capaiannya dirasa belum maksimal sehingga kawan-kawan mengambil langkah untuk bisa melakukan advokasi di ruang lingkup pabrik ya Bung ya. Karena kan UMP juga sebenarnya sebagai jaring pengaman gitu kan, sebagai jaring pengaman penetapan upah yang harapannya penetapan upah di ruang lingkup perusahaan atau pabrik harusnya bisa jauh lebih tinggi dari UMP gitu berdasarkan pekerjaannya dan kebutuhan layaknya. Nah, sehingga nanti kawan-kawan saya pikir ini salah satu langkah yang cukup baik dilakukan teman-teman LSI, dan terima kasih Bung Bastian atas paparan dan masukannya. Mungkin bisa langsung saja ya kita karena Sumsel nggak ada perwakilannya, jadi kita langsung aja ke penanggap kita, Bung Kendaru ya mungkin ya kawan-kawan ya. Bung Kendaru, sudah siap? Oke. Bung, tadi sudah sekilas sudah disampaikan ya oleh teman-teman ya. Kawan-kawan mengkritisi soal penetapan UMP yang berdasarkan PP 36 2021 ini yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin juga sempat dinyatakan cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi dan hanya dikasih ruang tetapi masih dapat berlaku selama 2 tahun gitu kan. Salah satu kebijakan dan putusan yang aneh gitu kami pikir terkait hal tersebut, yang seharusnya apabila dicatatkan cacat formil dan itu seharusnya tidak bisa lagi dijadikan dasar untuk aturan-aturan pelaksana atau turunan lainnya. Dan juga tadi curhatan dari kawan-kawan masing-masing daerah dan juga apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan masing-masing daerah, sehingga butuh juga nih masukan dan juga pemaparan oleh Bung Kendaru terkait perspektifnya secara kebijakan atau secara politik baik nasional maupun internasional di perburuhan sesuai tema kita hari ini mengenai pengupahan dan produktivitas buruh, dan juga menanggapi statement pemerintah yang dibangun untuk bisa mengcounter beberapa upaya perlawanan dari serikat buruh. Untuk Bung Kendaru saya persilakan. Oke, terima kasih. Selamat malam kawan-kawan semua. Aku ada 3 hal yang mau aku sampaikan malam hari ini. Yang pertama soal produktivitas ya. Produktivitas ini satu hal yang sepertinya dari tahun ke tahun gitu ya. Itu sudah sejak aku pertama kali terlibat dalam aksi upah gitu ya tahun 90-an. Itu persoalan produktivitas selalu dijadikan alasan gitu ya untuk menekan upah buruh. Jadi ini lagu lama sekali gitu, usang gitu loh. Jadi itu udah kayak istilahku adalah kaset rusak gitu ya. Jadi sorry kalau ini kawan-kawan biasanya pakai MP3 ya, aku masih zaman kaset gitu. Jadi kaset rusak gitu ya, udah diputar berulang-ulang gitu sampai udah kriut gitu, udah nggak jelas gitu loh. Jadi ini sudah otomatis saja gitu loh, pemerintah itu bilang soal produktivitas ini nggak pernah ada angkanya. Ya, perhatikan bahwa itu nggak pernah ada angkanya, gitu, nggak pernah ada perbandingan yang konkret gitu ya. Mana produktivitas buruh Indonesia lebih rendah daripada negara lain, itu mana datanya? Nggak pernah ada sampai hari ini. Gitu. Jadi
kita tantang saja gitu pemerintah untuk kasih unjuk mana datanya, gitu. Pasti nggak bisa, gitu. Ya, karena ya itu kayak udah kayak apa namanya template aja gitu, template dari pemerintah. Kalau misalnya pemerintah manapun dari mulai Soeharto, Megawati, SBY sampai sekarang Jokowi sama saja template-nya, gitu. Ya. Dan template ini kalau kita garis bawahi, gitu ya, kalau kita mau sorot lebih lanjut, itu menunjukkan bahwa negara tidak punya tanggung jawab terhadap ketenaga kerjaan, sistem ketenaga kerjaan di negerinya. Karena apa? Yang namanya produktivitas itu adalah berkaitan langsung dengan dua hal, skill dan alat. Aku mau kasih contoh tukang batu atau tukang bangun rumah, kuli bangun rumah ya. Kuli bangun rumah itu seorang kuli yang ahli gitu ya, itu bisa bangun rumah dengan cepat ya dan rapi. Tapi ada dua syaratnya kan, dia harus ahli dan alatnya harus lengkap. Kalau seahli-ahlinya tukang, kalau dia alatnya nggak lengkap ketika membangun rumah, dia nggak dikasih cangkul atau untuk apa namanya untuk masang sekrup dia masih harus pakai obeng gitu ya, udah nggak pakai bor gitu ya, dia kerjanya akan jauh lebih lambat, produktivitas dia akan sangat turun. Ya. Kita perhatikan gitu ya, apakah pemerintah punya andil atau apakah pemerintah punya investasi untuk membangun skill tenaga kerjaan Indonesia? Bukankah buruh-buruh Indonesia tidak pernah atau jarang sekali atau sedikit sekali menerima pelatihan? Jangankan dari pemerintah, dari perusahaan pun tidak gitu. Semua dibebankan gitu ya ke peningkatan skill, peningkatan keterampilan itu dibebankan kepada individu buruh itu sendiri. Negara lepas tangan. Ya. Apalagi alat ya. Berapa banyak dari kawan-kawan yang harus bekerja dengan peralatan yang seadanya sebetulnya, peralatan sudah ketinggalan jauh. Apalagi di industri manufaktur ya. Jangankan peralatannya gitu ya. Biasanya mesin-mesin itu sendiri disewa gitu ya. Mesin-mesin second gitu, yang sudah ketinggalan 10-20 tahun dari mesin-mesin yang paling modern gitu. Dari skill dan peralatan kita sangat ketinggalan. Jadi itu sangat apa namanya benar-benar pemerintah ini lepas tangan gitu dalam persoalan peningkatan produktivitas buruh Indonesia, peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia. Jadi dalam persoalan alasan bahwa peningkatan upah ini tidak bisa besar karena produktivitasnya rendah, ya satu, pemerintah nggak pernah punya datanya gitu ya. Itu omong kosong sejak 20-30 tahun lalu, itu omong kosong yang sama selalu diulang-ulang. Yang kedua, itu menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak mau bertanggung jawab atas skill ketenaga kerjaannya sendiri. Nah, persoalan yang kedua, kawan-kawan harus tahu bahwa tekanan terhadap peningkatan upah ini, jadi bagaimana tingkat upah itu ditekan begitu rendah, itu bukan gejala atau fenomena yang hanya terjadi di Indonesia. Ini gejala global. Laporan ILO, Global Wage Report, tahun 2020-2021, menunjukkan bahwa secara global, peningkatan upah itu hanya 1,5 sampai 2,2%. Kawan-kawan yang kebetulan bisa berbahasa Inggris mungkin bisa membantu untuk menerjemahkan atau setidaknya memberikan rangkuman terhadap judulnya adalah Global Wage Report 2020-2021. Ya. Tekanan ini sudah dimulai bahkan sebelum COVID, ya. Dan diperparah setelah COVID. Gitu. Dari angka yang diberikan oleh
ILO, ya, satu kita bisa tahu bahwa gejala ini bukan lokal. Ya. Gejala ini bahkan bukan nasional. Gitu. Gejala ini global. Seluruh dunia, di seluruh dunia, kaum buruh mengalami hal yang sama. Ditekan tingkat upahnya. Yang kedua, pernyataan pemerintah bahwa peningkatan upah Indonesia itu sudah terlalu besar dibandingkan negara yang lain, itu juga omong kosong. Karena kalau lebih besar dari negara yang lain, tentunya dia minimal gitu ya, dia ada di atas angka 2,2%. Sedangkan angka kenaikan upah tahun ini, ya untuk tahun depan ya, itu maksimal 1,1 kalau nggak salah, Jakarta ya. Benar ya, 1,1 ya, 1,1% ya, paling tinggi itu untuk Indonesia. Gitu. Jadi peningkatan upah Indonesia, ya, peningkatan upah kita itu lebih rendah daripada tingkat upah di seluruh negara lain di dunia. Terbalik, apa yang dikatakan pemerintah itu omong kosong. Yang terjadi adalah peningkatan upah di Indonesia jauh lebih rendah, apalagi kalau tadi kawan-kawan bilang ada yang cuma naik 0,3% ya, itu jauh sekali di bawah peningkatan upah global. Yang paling rendah itu 1,5%. Peningkatan upah 1,5% itu juga sudah sangat rendah gitu ya. Tapi kalau dibilang bahwa peningkatan upah di Indonesia sudah jauh lebih tinggi daripada negara lain, itu bullshit banget gitu. Ya. Jadi gejala ini global. Seluruh dunia, seluruh kaum buruh di dunia itu mengalami hal ini. Nah, makanya gitu ya, secara politik gitu ya, yang kita harus perhatikan adalah ini bukan politik Indonesia saja. Ini politik internasional. Ya. Kita harus periksa kondisi ekonomi global. Ya. Apa yang terjadi di ekonomi secara global? Bahwa perekonomian dunia yang selama ini dikuasai oleh industrialis atau kapitalis dari kekuatan tradisional Amerika dan Eropa, itu sekarang mulai tersaingi oleh Cina. Neoliberalisme itu jenis kapitalisme yang sangat halo, terdengar. Lanjut. Iya. Mungkin, tadi ada kayak feedback aja. Iya. Oke. Sampai mana tadi? Kapitalis tradisional Amerika dan Eropa itu mulai tersaingi oleh Cina. Ya. Neoliberalisme itu versi kapitalis yang sekarang berjaya. Ya. Itu adalah versi yang paling buruk dari kapitalisme. Karena apa? Karena mereka paling tidak suka dengan persaingan. Ya. Mereka kita sering dengar soal persaingan bebas dan sebagainya. Semua harus disusun untuk perundang-undangan harus menjamin kebebasan untuk berusaha, kebebasan untuk bersaing. Tapi itu bullshit. Kenapa? Karena neoliberalisme tidak sekedar mengejar profit. Ya. Dia mengejar super profit. Ya. Kenapa neoliberalisme perlu super profit, bukan sekedar profit? Karena neoliberalisme tidak bisa hidup tanpa dukungan masyarakat. Untuk mendapat dukungan masyarakat itu, kekuatan-kekuatan ekonomi global perlu mengguyur ya, pejabat politik, perlu mengguyur intelektual, perlu mengguyur universitas, perlu mengguyur tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan aktivis, ya, dengan uang, ya, diguyur uang agar memberikan dukungan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi terhadap sistem neoliberal. Ya. Bahkan kalau kita nanti kapan-kapan secara khusus ya bicara tentang bagaimana neoliberalisme tumbuh, neoliberalisme dimulai gitu ya, atau mulai menancapkan kakinya itu melalui jaringan think tank, jaringan intelektual.
yang pertama diguyur, ya, diguyur uang oleh industrialis neolib justru adalah para intelektual. Makanya neolib itu bukan sekedar butuh profit. Kalau dia sekedar butuh profit, artinya persoalannya cuma persoalan ekonomi. Bagaimana perusahaannya bisa berkembang, bagaimana perusahaannya bisa maju, bisa bersaing dengan perusahaan lain. Tapi neolib tidak sekedar butuh profit, dia butuh super profit. Karena dia perlu menyisihkan porsi besar dari keuntungan yang dia raup untuk menyogok para politisi, ya, untuk menyogok para intelektual, dan lain-lain. Bahkan termasuk menyogok aktivis. Ya. Nah, adanya persaingan dengan Cina, gitu ya, itu mengganggu sistem neoliberalisme secara global. Kenapa? Karena tidak mungkin lagi memperoleh super profit. Kita tahu bahwa semakin besar persaingan, harga akan turun. Ya. Nah, kalau harga turun, itu akan sangat besar kemungkinan, gitu ya, profit juga turun. Nah, untuk menjaga super profit, apa yang paling mudah ditekan? Ya. Yang paling mudah ditekan tentunya adalah upah buruh. Kenapa pada saat ini, gitu ya, pilihan dari neoliberalisme secara global adalah menekan upah buruh, adalah karena selama 10-20 tahun terakhir, ya, kita lihat yang namanya upaya untuk mempreteli serikat buruh, ya, upaya yang kawan-kawan kenal sebagai union busting. Ya. Union busting itu strategi global, gitu ya, yang memang dipersiapkan oleh neolib untuk menghadapi saat-saat seperti ini, ya, di mana serikat buruh relatif, ya, tidak memiliki kekuatan untuk bertarung langsung. Ya. Jadi serikat buruh dipecah, serikat buruh ditindas, serikat buruh dilemahkan, ya, perusahaan dipindah, gitu ya, direlokasi, gitu ya, sistem ketenaga kerjaan dari tetap menjadi kontrak, gitu ya, di outsourcing, gitu ya. Semua itu ujungnya adalah untuk membuat satu saat dibutuhkan, gitu ya, upah bisa ditekan serendah-rendahnya. Dan saat ini, gitu ya, ketika neoliberalisme butuh untuk itu, ya, sistem kapitalisme dunia ini sekarang butuh untuk menekan upah buruh, mereka membuat perhitungan bahwa serikat buruh tidak akan mampu untuk melawan. Gitu. Nah, hal yang ketiga yang mau katakan adalah kenapa neoliberalisme membutuhkan itu sekarang, sangat butuh untuk menekan upah buruh. Ya. Jawabannya adalah karena neoliberalisme tengah meluncur menuju krisis. Ya. Kita tahu, ya, kalau kawan-kawan mungkin nanti kapan-kapan, ya, kita bicara soal teori ekonomi kapitalis, ya. Pada dasarnya teori ekonomi kapitalis itu menyebutkan apa yang disebut dengan trickle down effect atau teori tetes jatuh. Ya. Kalau kapitalis atau pengusaha dapat profit yang tinggi, nanti kita bisa kasih upah tinggi buat buruh. Ya. Kalau pengusaha dapat laba yang besar, bisa bayar pajak, nanti pajaknya bisa dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Jadi teorinya begitu kapitalisme itu. Bahwa neoliberalisme secara global di seluruh dunia, ya, berusaha menekan upah buruh. Itu artinya bahwa kapitalisme tengah sakit-sakitan. Ini benar-benar mereka dalam posisi do or die, gitu istilahnya. Ini buruh yang mati apa gua? Gitu. Nah, mereka lihat kesempatan ketika mereka lihat serikat buruh terpecah-pecah, ya. Ketika mereka melihat bahwa serikat buruh ini, serikat buruh tuh cuma mikirin upah, dia nggak akan dia bicara soal politik yang lebih tinggi. Ya.
ini kesempatan gue untuk sikat nih upah. Gitu. Kemampuan mobilisasi serikat buruh seperti apa? Dihitung sama mereka kan? Gitu. Nah mereka lihat ini, nah, kita lagi butuh, kita lagi sakit, obat kita adalah harus menekan upah buruh. Mereka ambil itu. Nah, jadi persoalannya sekarang, kondisi yang kita hadapi adalah sebetulnya kapitalisme, neoliberalisme itu sekarang berada dalam titik yang paling rawan, paling lemah. Gitu. Tapi mereka bisa menutupi titik kelemahan mereka, gitu ya, dengan terus mengguyur tentara dengan uang. Makanya kalau kita lihat ada peningkatan represivitas terhadap aktivitas gerakan buruh. Ya. Sama seperti kalau kita lihat tetangga doyan marah-marah, gitu ya, atau kita lihat kawan doyan marah-marah, gitu, marah-marah mulu kerjaannya, gitu. Itu pasti dia lagi ada problem, bener nggak? Ya. Ada orang kerjaannya marah-marah mulu, berarti orang itu lagi ada problem. Sama. Kapitalisme secara global itu juga gitu. Makin dia represif, sebetulnya itu menunjukkan bahwa makin dia sedang berada dalam posisi krisis. Gitu. Nah, ini sebetulnya di balik semua penindasan ini ada peluang besar. Gitu. Peluang ini adalah kapitalisme lagi goyah, gitu. Kalau kita serang sekarang, gitu ya, ada kemungkinan besar bahwa dia akan roboh. Gitu. Nah, tapi kan kita seringkali tidak bisa melihat atau tidak bisa percaya bahwa kapitalisme sedang lemah, justru karena dia menutupi kelemahannya itu dengan represi. Gitu. Nah, sekarang tinggal keputusan kawan-kawan. Gitu. Apakah kawan-kawan ingin mengejar kesejahteraan di bawah kapitalisme, ya? Ataukah kawan-kawan ingin menggantikan kapitalisme sistem yang menghisap darah ini dengan sebuah sistem baru yang didasarkan pada kesejahteraan sosial atau keadilan sosial. Nah, keputusan itu ada pada kawan-kawan. Dan aku akan maklum, gitu ya, kalau kawan-kawan tidak percaya bahwa kapitalisme sedang lemah, gitu ya. Karena yang ada di depan kawan-kawan ini adalah represi. Yang ada di depan kawan-kawan adalah penindasan telanjang. Tapi pelajaran, ya, sejarah selama 200 tahun belakangan, makin kapitalisme represif, ya, berarti dia sedang dalam posisi makin lemah. Ya. Dia represif karena dia berusaha mati-matian untuk menutupi bahwa dirinya sedang mengalami krisis. Nah, jadi kalau bicara soal politik Indonesianya, politisi Indonesia ini antek. Ya. Dari zaman dulu sampai sekarang nggak ada bedanya sebetulnya. Semuanya antek. Gitu ya. Mereka akan melakukan apa yang dilakukan atau diperintahkan, gitu ya, oleh kapitalisme internasional. Gitu. Jadi kalau kawan-kawan pernah dengar istilah kapitalis komprador, ya, Indonesia ini kapitalis komprador. Dia jadi agen saja, jadi kaki tangan dari sistem kapitalisme internasional. Kapitalisme internasional butuh apa? Itulah yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. Gitu. Jadi secara politik ini bukan lagi keputusan Jokowi, ini bukan lagi keputusan DPR atau MPR. Ini adalah keputusan dari Forum Ekonomi Dunia yang bersidang di Davos. Gitu. Seluruh keputusan ini dirancang di Davos.
Ya, Davos itu di Swiss kalau nggak salah, ya, salah satu lah di negara Eropa sana. Oleh para pimpinan multinational corporation. Jokowi ini cuma antek saja. Oke, begitu. Aku kembalikan kepada Bung Aldo. Mudah-mudahan tanggapanku ada manfaatnya buat malam ini, diskusi kita malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bung Kendaru, komprehensif tadi ya dari situasi internasional, pengaruhnya ke nasional tadi sudah disampaikan oleh Bung Ken. Ada beberapa catatan menarik nih kawan-kawan, apa yang disampaikan Bung Kendaru. Halo, terdengar ya? Ya, terdengar Bung. Ya. Terdengar. Ada beberapa catatan menarik yang perlu kita jadikan, perlu kita garis besar apa yang disampaikan oleh Bung Kendaru, mulai dari sisi produktivitas, kemudian bagaimana kebijakan ini juga didorong dari pengaruh kebijakan politik internasional, kapitalisme, liberalisme di sana, dan bagaimana juga dampak represivitas yang saat ini semakin marak, keterkaitan juga terkait situasi internasional tadi disampaikan oleh Bung Kendaru. Nah, dari sisi produktivitas, nah kita kalau bicara soal statement yang digaungkan pemerintah adalah bagaimana relasi upah yang saat ini upah yang diterima buruh saat ini relasinya terkait produktivitas. Tadi disampaikan oleh Bung Kendaru bahwa ini kaset lama gitu kan, kaset rusak, selalu dijadikan alasan untuk menekan upah buruh. Nah, mulai dari presiden-presiden sebelumnya ini selalu dijadikan alasan mengenai untuk bisa menekan upah buruh. Juga selama ini juga tidak ada data komparasi atau data pembanding yang komprehensif mengenai sisi produktivitas buruh. Nah, tidak pernah ada itu yang tadi yang disampaikan oleh Bung Kendaru, juga tidak pernah andilnya pemerintah untuk bisa meningkatkan keahlian, meningkatkan sisi produktivitas bagi tenaga kerja atau buruh di Indonesia. Nah, bahkan gejala ini disampaikan oleh Bung Kendaru ini bukan gejala nasional, tapi merupakan upaya global dalam menekan upah buruh, di mana rata-rata kenaikan upah secara global itu hanya di 1 dan 1,5% ya. Jadi kalau klaim dari pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwa peningkatan upah Indonesia terbaik gitu, salah satu hal yang terbaik, ini tadi sampai dikritik juga oleh Bung Kendaru, ini adalah pernyataan yang bullshit atau omong kosong, karena kita juga masih di bawah 1% atau rata-rata 1% kenaikan upah saat ini di 2 tahun terakhir, bahkan di tahun sebelumnya tidak ada kenaikan sama sekali. Nah, dan juga tadi dijelaskan bagaimana ini juga dampak dari krisis kapitalisme global yang membutuhkan upaya menekan kos produksi. Yang paling ideal dan paling efektif untuk dieksploitasi adalah menekan upah buruh. Nah, jadi kalau dikatakan kebijakan yang dibuat pemerintah, meskipun penetapannya diserahkan kepada provinsi masing-masing, tetapi dibuat secara tersentral oleh pemerintahan Jokowi dengan melalui Kementerian Tenaga Kerja yang menyatakan apabila tidak mematuhi surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, kepala daerah dapat diberikan sanksi. Nah, ini adalah upaya penekanan yang tadi juga berkesinambungan apa yang disampaikan oleh Bung Kendaru. Ada upaya penekanan baik secara nasional bahkan global, sehingga hal ini tidak hanya melibatkan pemerintah Indonesia, tapi juga antek-antek atau komprador atau perpanjangan tangan dari kapitalisme Indonesia untuk bisa melanggengkan upaya mereka dalam mengeksploitasi tenaga kerja dan tetap menjaga untuk akumulasi kapitalnya di tengah krisis COVID-19 ini. Nah, mungkin itu tadi garis besar yang disampaikan Bung Kendaru, sehingga ada kesempatan waktu nih bagi kawan-kawan, saya persilakan untuk bisa bertanya atau menanggapi apa yang bisa disampaikan kita oleh penanggap, sehingga ada sekitar mungkin 2 orang supaya bisa nanti kita lanjutkan dalam proses diskusi atau tanya jawab nih.
sama Bung Kendaru. Silakan kawan-kawan kalau ada yang mau bertanya atau ingin tambahkan dari Bung Kendaru. Tadi, ayo. Udah berkurang ya dari 23 ya. Oke. Ayo teman-teman dari Bengkulu, mungkin dari Lampung, dari Tangerang, Banten, dari Jakarta, dari Sumsel, yang ingin bertanya saya persilakan. Oke, dari Sumsel nih, udah ada nih, Bung Imam ya, Imam Sumsel. Bung Imam, silakan Bung. Halo. Bung Heru itu udah buka mic. Oh, Bung Heru mungkin ada yang ingin tanyakan? Kira-kira ini saya ini mau menanyakan nih, untuk penyusunan pengupahan UMP itu kan dimulainya dan cara penghitungan itu bagaimana? Nah, kita kan berbicara masalah pengupahan yang di bawah yang 1% ke bawah kenaikannya. Nah, dalam hal ini untuk kenaikan 1% ke bawah itu apa yang bisa kita sikapi dari kita serikat buruh ini? Minimal kalau enggak di saat ini mungkin apalagi kami Bengkulu ini kan belum pernah melakukan hal-hal untuk meningkatkan untuk kenaikan UMP. Jadi apa yang bisa disikapi untuk hal ini ke depannya? Karena kalau di Bengkulu kan sekarang ini sudah ditetapkan upah itu UMP itu 0,3% kenaikannya. Nah, maksud saya itu dari dialog kita ini apa yang ke depannya untuk bisa disikapi? Itu aja. Ya, terima kasih Bung Heru. Ada 2 poin ya tadi ya, mengenai dasar penghitungan upah. Apa dasarnya ya kira-kira sehingga muncul angka 0,3% atau rata-rata 1%, dan juga resolusi nih, kira-kira apa resolusi atau apa yang bisa disikapi terkait kebijakan ini yang idealnya harus dilakukan serikat pekerja atau serikat buruh ke depannya. Itu mungkin pertanyaan dari Bung Eru. Sebelum masuk ditanggapi oleh Bung Kendaru, ada saya kasih kesempatan untuk 1 orang lagi yang ingin bertanya. Instruksi Bung Renaldo. Ya, silakan Bung Ermin ya. Silakan Bung Ermin. Ya, saya mau mempertanyakan gimana caranya kita biar bisa melawan untuk kapitalis yang ada di Indonesia. Dengan cara apa serikat buruh bisa melawan untuk kapitalis yang ada di Indonesia biar tidak semakin menjamur gitu para kapitalis itu. Terima kasih Bung Renaldo. Ya, terima kasih Bung Ermin. Oke, lebih ini ya, pertanyaannya agak sedikit menggebu-gebu nih, secara emosional disampaikan Bung Ermin. Tapi bagaimana, pertanyaannya gini Bung Kendaru, bagaimana serikat buruh, langkah ideal apa yang dapat dilakukan serikat buruh atau bagaimana upaya serikat buruh dalam melawan kapitalisme. Nah, kira-kira ada 3 poin tadi yang ditanyakan Bung Heru dan Bung Ermin, Bung Kendaru. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Terima kasih. Ya, makasih ya. Sebetulnya senjata terampuh dari serikat buruh adalah pemogokan, gitu. Ya. Jadi istilahnya kalau kita bicara soal, kalau kita bandingkan gitu ya dengan ketentaraan gitu ya, pemogokan ini adalah rudalnya, artileri, senjata beratnya. Gitu. Nah, tapi masalahnya adalah bahwa yang kita hadapi bukan sekedar kebijakan tingkat pabrik, bukan sekedar kebijakan tingkat daerah, bahkan bukan tingkat nasional. Gitu ya.
yang dihadapi adalah kebijakan global gitu. Jadi aku sebetulnya hanya bisa menyarankan dua hal. Ini sekaligus jawaban untuk 3 pertanyaan itu sebetulnya jawabannya bisa dirangkum gitu. Yang pertama adalah sanggup atau tidak Gerakan Buruh Indonesia mengadakan mogok nasional. Nah, pemogokan nasional yang kemarin berlangsung 2013, ya, tahun 2013 ya, benar ya, itu walaupun dia judulnya mogok nasional, itu dia baru berlangsung di Pulau Jawa, gitu ya, bahkan di daerah industri di pantai utara Jawa sebetulnya. Itu saja, itu sudah bisa mengguncang, ya, secara tatanan kapitalis Indonesia itu terguncang sebetulnya oleh mogok nasional itu. Ya. Dan setelah itu banyak konsesi yang diberikan kepada, jadi liciknya memang adalah bahwa kemudian konsesinya tidak diberikan kepada seluruh buruh gitu ya dengan bentuk peningkatan upah, tapi konsesinya dilakukan dengan menyogok para pimpinan serikat buruh. Tapi guncang, kapitalisme guncang akibat mogok nasional itu. Harus ada mogok nasional yang lebih besar sekarang. Sanggup atau tidak? Kalau tidak sanggup, ya maaf ya, gitu, maaf. Aku minta maaf terlebih dahulu bahwa memang kita nggak akan bisa melawan ini, melawan tekanan internasional untuk menjatuhkan upah buruh ini. Harus ada pemogokan nasional lebih besar daripada Monas 2013. Nah, ini kawan-kawan bisa mulai bicara dengan serikat-serikat lain, gitu ya, bahwa ini nggak bisa ditangani per daerah, ini nggak bisa ditangani, apalagi kalau ditanganinya per pabrik atau per perusahaan, itu nggak bisa. Gitu. Harus ada mogok nasional. Nah, bagaimana caranya? Ya kawan-kawan yang paling tahu gitu. Bagaimana mengorganisir mogok nasional itu gitu. Aku bisa membantu untuk propagandanya, untuk memberikan analisis politiknya gitu ya. Tapi perjuangan hariannya itu kan ada di tangan kawan-kawan. Gitu. Yang punya masa adalah kawan-kawan. Gitu. Yang kedua adalah solidaritas internasional. Ini harus mulai kawan-kawan bicara ya, dengan serikat-serikat lain yang ada di negara-negara lain. KSN juga merupakan anggota dari aliansi buruh tingkat internasional, gitu ya. FSPKU bisa mulai mendesak KSN, gitu ya, untuk mulai bicara dengan serikat-serikat lain, minimal tingkat Asia Tenggara mungkin, gitu ya. Kalau bisa kita mengadakan pemogokan tingkat Asia Tenggara, gitu ya, dalam 1 hari serentak buruh se-Asia Tenggara mogok, nah itu pasti goncang. Gitu. Nah, jadi kawan-kawan buruh sudah punya senjatanya dan kawan-kawan buruh sudah tahu bagaimana menggunakan senjata itu, tinggal skalanya. Gitu ya. Kalau tadinya meriamnya itu meledaknya satu-satu gitu ya. Kita punya banyak meriam nih, tapi meriamnya meledak satu gitu ya. Itu gampang dipatahkan gitu loh, tapi meriamnya ini harus dijajarkan terus diledakkan berbarengan. Itu baru akan goyah, itu bentengnya kapitalisme itu akan goyah. Gitu. Nah, kalau mengenai bagaimana upah minimum disusun, ya itu keputusan politik sebetulnya, bukan. Jadi ini bukan sekedar perhitungan teknis ya, perhitungan teknis itu kan peraturan turunan dari sebuah keputusan politik.
Keputusan politiknya adalah bagaimana memangkas upah minimum. Maka diakalin perhitungannya, perhitungan teknisnya diakalin. Tapi kalau kita bisa bikin keputusan politiknya berbalik, upah minimum harus naik, maka persoalan perhitungan teknisnya juga akan berubah. Kita bisa ributkan, gitu ya, apakah tingkat harga yang dipakai untuk perhitungan kebutuhan hidup minimum itu adalah tingkat harga di distributor atau di tingkat retail, gitu, di tingkat warung, gitu ya. Itu bisa kita ributkan, tapi keributan itu sebetulnya tidak banyak artinya. Selisihnya pun kecil sebetulnya. Kita bisa dapat mungkin tambahan 200-300 ribu gitu ya dari upah kita, untuk upah kita gitu, tapi upaya tenaga yang harus kita keluarkan untuk meributkan itu jauh lebih besar daripada peningkatan upah yang bisa kita ambil. Tapi kalau kita serang di sistemnya, gitu, di pengambilan keputusannya, gitu, hasilnya akan jauh lebih besar. Kawan-kawan harus belajar dari apa yang berhasil dilakukan oleh Gerakan 212. Gitu ya. Mereka berhasil mengancam Jokowi sedemikian rupa, gitu ya, sehingga sampai saat ini, sampai hari ini, kita bisa lihat bahwa kebijakan-kebijakan Jokowi banyak memberikan ruang sebetulnya kepada orang-orang 212. Sekali ditonjok gitu ya, tapi tonjokannya gitu ya benar-benar kena di ulu hati gitu loh. Bukan sering mogok gitu, bukan sering bikin aksi, tapi aksinya kecil-kecil. Gitu. 212 aksi sekali jebret kena di ulu hati. Tuh. Kapok dia. Bisa nggak kita bikin Jokowi kapok? Sanggup nggak gerakan buruh melampaui apa yang bisa dilakukan oleh Gerakan 212? Gerakan buruh lebih terorganisir, ya, lebih ideologis, gitu ya, lebih kena di ini kawan-kawan ada di gerakan buruh bukan sekedar karena ingin kan, tapi karena keberlangsungan hidup kawan-kawan tergantung pada berhasil atau gagalnya gerakan buruh ini. Kalau gerakan buruhnya gagal, kawan-kawan akan menderita. Ya. Tidak akan bisa bayar kontrakan, uang sekolah anak nggak terbayar gitu ya, beli susu anak nggak terbeli gitu ya. Kelangsungan hidup kawan-kawan tergantung dari apakah gerakan ini berhasil atau tidak. Kawan-kawan punya motivasi seharusnya untuk bisa lebih besar gerakannya daripada yang bisa dilakukan oleh 212. Dan kawan-kawan sudah tahu cara untuk melakukannya. Gitu. Pukul sekali, kena ulu hati. Itu yang harus dilakukan kawan-kawan. Gitu sih kalau menurutku. Oke, terima kasih Bung Hendaru tanggapan dari 3 pertanyaan tadi ya. Pertama ada pertanyaan balik nih dari Bung Hendaru soal sanggup atau enggak nih Serikat Buruh Serikat Pekerja Mogok Nasional, karena itu senjata pamungkas yang dimiliki kawan-kawan buruh, kawan-kawan pekerja dalam melawan kapitalisme. Bahkan tadi Bung Hendaru juga sempat memberikan catatan bahwa mogok nasional di 2013 meskipun hanya dilakukan di Pulau Jawa, bahkan sebagian kecil dari Pulau Jawa atau di kawasan-kawasan industri, tapi itu mampu mengguncang sisi kapitalisme atau permodalan pada saat itu. Dan yang kedua adalah bagaimana solusinya untuk bisa membangun kekuatan solidaritas internasional, karena hal ini merupakan kebijakan terpusat secara global seperti yang tadi disampaikan Bung Hendaru sebelumnya pada saat pemaparan, sehingga konsolidasi bukan hanya baik secara nasional tapi secara internasional ini harus dibangun untuk bisa memperkuat sisi politik buruh dalam mengadvokasi kebijakan yang
dikeluarkan pemerintah pada saat ini. Nah, tadi kurang lebih gitu tuh pertanyaan dari Bung Ermin dan Bung Heru mengenai upah di 2022. Nah, soal teknis penghitungan tadi Bung Heru juga diberikan catatan oleh Bung Kendaru kalau itu hanya keputusan politik ya, karena kita sama-sama tahu pemerintah juga mengesampingkan beberapa aturan yang ada untuk bisa menetapkan upah minimum provinsi di semua daerah di tahun 2022. Nah, sehingga kita bisa baca apa yang menjadi argumentasi dari Bung Kendaru sebelumnya bahwa ini adalah tekanan global yang mau tidak mau harus dilakukan untuk bisa memangkas atau memotong kenaikan upah untuk di Indonesia salah satunya itu bisa rendah. Nah, ini mau nggak mau harus dilakukan. Sehingga keputusan-keputusan tersebut keputusan politis, sehingga langkah-langkah yang harus dilakukan seperti apa ya tadi 2 garis besar yang disampaikan oleh Bung Kendaru. Nah, mungkin itu kawan-kawan. Kalau ada lagi yang mau nih, masih ada waktu nggak nih kira-kira Bung Ci? Assalamualaikum. Masih ya? Masih ada waktu ya. Kalau masih ada waktu, mungkin ada kesempatan lain untuk bisa memberikan pertanyaan atau tanggapan. Saya persilakan nih, termin kedua. Masih ada nggak? Ya. Halo, masih ada? Halo. Halo, Bung. Ya, Ronaldo. Halo? Halo. Ada dua suara nih dari Bung Pur, satu lagi siapa nih? Tadi ada suara tadi tuh. Ya, Bung Pur lah. Bung Basir udah buka itu tuh kayaknya. Iya. Iya. Bung Basir maksudnya. Bung Pur, namanya Basir. Gue jadi bingung orangnya Bung Pur, namanya Bung Basir. Oke, Bung Pur, silakan Bung. Iya, Bung. Kalau tadi tanggapan dari Bung Daru sih, saya sepakat ya, karena di Lampung juga ada kejadian kayak gitu bahwa pemogokan itu adalah sarana yang efektif. Karena kemarin waktu mau Lebaran itu kan di perusahaan PT Karya Prima Sentosa Abadi yang ada di Pesawaran itu awalnya tidak mau memberikan THR sebelum hari raya. Jadi gaji dan THR itu akan diberikan pada setelah hari raya. Tapi kemudian karyawan-karyawannya itu sepakat melakukan pemogokan. Sudah diskusi di hari Minggu, itu di hari Seninnya itu kemudian perusahaan langsung memberikan gaji beserta THR kayak gitu. Jadi artinya bahwa dengan desas-desus akan dilakukan pemogokan kayak gitu, itu kemudian perusahaan langsung tanggap dan kemudian mengambil sikap. Ini salah satu contoh aja tentang pemogokan di salah satu pabrik kayak gitu. Nah, makanya tadi kenapa nggak kita coba atau nggak kita laksanakan aja apa yang menjadi senjata utama buruh untuk menyelesaikan atau paling tidak buruh unjuk gigi lah kepada pemerintah, kepada pengusaha yang tidak mau memberikan kenaikan upah secara layak kayak gitu. Nah, mungkin di Indonesia ini kan banyak sekali organisasi-organisasi buruh. Nah, jadi dibutuhkan juga persatuan persatuan nasional untuk melakukan konsolidasi, untuk melakukan penentuan bagaimana kawan-kawan bisa melakukan pemogokan secara bersama-sama dalam satu waktu, bisa 1 hari, 2 hari, atau 3 hari, sehingga
ini juga didengar kayak gitu oleh pemerintah dan pengusaha kayak gitu. Nah, perusahaan PT Karya Prima Sentosa Abadi ini perusahaan kayu lapis. Dia berbahan dasar kayu karet kayak gitu. Nanti yang diolah kemudian bahannya itu diekspor kayak gitu. Mungkin itu aja Bung moderator tanggapannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Pur. Kita langsung ke penanya selanjutnya ya. Tadi ada 2 suara tuh. Selain Bung Pur tadi ada yang sudah ingin bertanya. Saya persilakan. Halo? Tadi Bung Hermin, nggak tahu masih mau nanya, menanggapi nggak? Nah, mau nanggapin bentar. Nah, itu suara siapa itu? Oh, Bung Hermin ya? Hermin. Oh, silakan Bung Hermin. Nah, begini, saya mau menanggapin yang tadi. Emang benar, harusnya seperti KSN ini kita harus berkolaborasi dengan serikat-serikat Asia ya, untuk melawan kapitalis. Kita yang ada di Tangerang aja, para pimpinan serikat buruhnya itu udah, kata Bung Kendaruma udah guyur lah, udah diguyur. Jadi untuk saat ini, ya khususnya yang ada di Kabupaten Tangerang, itu untuk pergerakan bohong nasional itu agak sulit. Sulit. Masalahnya apa? Ya itu tadi yang dikatakan Bung Kendaru itu, pimpinan-pimpinan yang ada di Kabupaten Tangerang khususnya itu udah terguyur semua. Contohnya seperti kemarin kita ikut rapat di Aliansi Ebitri. Ya di dalam forum rapat dia menggebuk-gebuk akan melakukan mogok nasional di industri yang ada di Tangerang, di daerah mogok daerah. Tapi nyatanya setelah hari hanya dia udah ditentuin malah ya narik pasukannya tidak ada mogok daerah. Akhirnya kita dipermainkan di KP3B seperti semalam nyampe pulang jam 9 malam dari kantor Gubernur Banten. Pertama kita pertemuan audiensi jam 3 ceklo. Ya ada kabar berita lagi. Pertemuan lagi jam 7, jam 19.30. Akhirnya dia keluarlah gubernur yang sangat mengecewakan bagi kami, yang dari pagi sampai malam ada di kantor gubernur. Karena apa? Sudah terlihat dari pimpinan-pimpinan serikat buruh yang ada di Kabupaten Tangerang itu udah diguyur, sama orang-orang kapitalis yang ada di pemerintahan Kota Tangerang atau Kabupaten Tangerang. Makanya harapan saya KSN harus berkolaborasi dengan serikat-serikat Asia untuk memperkuat basis-basis kita. Itu aja sih, terima kasih. Oke, terima kasih Bung Hermin. Bung Kendaru tadi ada 2 nih pertanyaan. Bukan lebih ke tanggapan sih gitu kan. Tadi Bung Purnomo menyatakan bahwa sepakat terkait pemogokan itu sebagai langkah efektif dalam melawan penindasan kebijakan kapital yang menindas ini, dan itu sudah terbukti ya bahwa mogok adalah bukan salah satu ya, memang senjata pamungkas yang dimiliki buruh untuk bisa memenangkan apa yang menjadi perjuangannya. Dan juga tadi sedikit pertanyaannya yaitu bagaimana langkah strategisnya untuk bisa menuju hal tersebut, sehingga lebih pertanyaan mungkin ke langkah strategis supaya mogok ini bisa tersistematik dilakukan oleh buruh secara kompak gitu. Karena tadi Bung Kendaru juga menggarisbawahi bahwa meriam-meriam ini tidak bisa diledakkan satu-satu, tapi
harus dilakukan secara bersamaan supaya impact-nya bisa begitu terasa. Nah, sejauh ini bagaimana nih langkah idealnya menurut Bung Daru terkait konsolidasi, terkait front, terkait langkah perjuangan, atau upaya-upaya yang dilakukan kita selama ini untuk bisa mencapai hal-hal tersebut. Dan ada tanggapan dari Bung Erwin tadi menambahkan bahwa perlunya Konfederasi Serikat Nasional ini membangun kekuatan solidaritas internasional khususnya di kawasan Asia, bisa dari berdasarkan perspektif jenis pekerjaannya atau apapun dan sebagainya, untuk bisa memperkuat juga relasi serta tadi disampaikan relasi serta bahan ya, mungkin lebih kepada materi internasional ya Bung Ermin ya, dan juga untuk pembelajaran serta juga pengalaman KSN khususnya di jaringan solidaritas nasional itu bisa terjalin dengan baik, dan dibutuhkan bagaimana nih, pertanyaannya bagaimana langkah-langkah strategis menanggapi hal tersebut. Itu bisa ditanggapi secara bersamaan Bung Daru. Terima kasih. Oke, baik. Aku tidak berani melangkahi rapat ya, karena biar bagaimanapun yang namanya langkah strategis itu adalah sebuah keputusan politik gitu, dan keputusan politik itu harus diambil sendiri oleh kawan-kawan buruh gitu, di KSN maupun di FSPKU. Tapi aku bisa kasih masukan barangkali ya. Masukan yang paling penting buat aku adalah penolakan Omnibus Law kemarin itu sudah berhasil mengumpulkan banyak elemen. Kalau beberapa pimpinan dari serikat-serikat buruh yang lain gitu ya, itu sudah katakanlah berhasil diguyur oleh sogokan dari para pengusaha atau pejabat pemerintah, mengapa kita tidak memanggil bantuan gitu ya dari kawan-kawan yang telah terkonsolidasi atau telah terseret gitu ya, katakanlah gitu, dalam aksi-aksi Omnibus Law kemarin. Jadi pemogokan ini bukan sekedar pemogokan buruh semata gitu ya, tapi mau nggak sih kawan-kawan tani gitu ya ikut meramaikan dengan dukungan massa mereka gitu ya terhadap aksi untuk menuntut peningkatan upah ini. Mau nggak kawan-kawan mahasiswa ikut turun ke jalan? Ya. Baru kita bisa tahu ini solidaritas yang kemarin itu asli atau palsu. Itu solidaritas yang sejati atau aksi Omnibus Law kemarin itu memang cuma sekedar rame-rame aja gitu, karena memang lagi ngetren gitu, terus semua orang ikut-ikutan. Ujian solidaritas dari Gerakan Rakyat Indonesia itu hari ini barangkali. Mau nggak? Gitu ya. Ada ini benar-benar ada yang lagi kena balanya, kena tulahnya gitu dari Omnibus Law gitu ya, dan ini konkret gitu ya. Konkret sekonkret-konkretnya gitu. Mau nggak kawan-kawan yang lain itu ikut turun untuk membantu kawan-kawan buruh memperjuangkan peningkatan upah ini? Nah, barangkali itu yang satu langkah strategis yang bisa aku anjurkan gitu ya untuk diambil oleh kawan-kawan FSPKU maupun KSN gitu ya. Aku lihat juga ada kawan sastro di sini, barangkali KPRI juga bisa membantu untuk mendorong terjadinya aliansi luas ini gitu. Sehingga kalau pemogokan nasionalnya bisa jalan gitu ya, bahkan tanpa jadi serikat buruh yang kamu ikut ya sudahlah, biarkan gitu ya. Tapi kita punya bala bantuan dari tempat lain. Gitu. Nah, ini yang barangkali sudah mulai harus dipikirkan oleh kawan-kawan buruh gitu ya.
setiap kali terjadi persoalan upah, ya persoalan-persoalan di yang katakanlah internal dari gerakan buruh sudah mulai bisa atau sudah mulai harus melibatkan kekuatan-kekuatan dari sektor lain untuk solidaritas. Bukan sekedar kirim pernyataan sikap pendukung gitu ya, tapi benar-benar nurunin massa gitu ya, bareng-bareng kita gitu ya, untuk aksi mogok nasional ini bukan sekedar buruhnya yang mogok gitu ya, tapi juga tani ikut mogok, mahasiswa ikut mogok, miskin kota juga ikut mogok, mungkin nelayan juga ikut mogok, bikin barikade di laut atau apa gitu. Jadi barangkali bisa mulai dipikirkan ke sana, ke arah sana. Itu mungkin kira-kira jawabanku begitu. Baik, terima kasih Bung Daru. Poin pentingnya adalah mencoba membangun jaringan gerakan rakyat yang sudah terbangun ya, yang cukup besar waktu pada saat penolakan Omnibus Law, yang coba kembali digelorakan semangat persatuannya dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu tadi tanggapannya Bung Pur dan Bung Ermin terkait langkah strategisnya, apa yang bisa diambil dari yang disikapi secara organisasi, tadi sudah disampaikan oleh Bung Daru, dan bisa menjadi muatan yang nanti bisa kawan-kawan diskusikan menjelang aksi-aksi penolakan kawan-kawan yang akan dilakukan di momentum-momentum Hari Anti Korupsi, Hari Hak Asasi Manusia pada bulan Desember mendatang. Nah, mungkin cukup ya kawan-kawan ya. Udah ada 2 termin pertanyaan, ada 2 termin pertanyaan, ada sekitar 4 penanya tadi yang sudah menanggapi. Mungkin sebagai terakhir, tadi juga sempat disentil oleh Bung Daru, ada Bung Sastro yang juga turut serta di kegiatan di Zoom meeting kita pada malam ini. Mungkin ada request juga dari Ketum Joko ini, dari Bung Joko, dari Ketum Joko menyampaikan kalau harapannya Bung Sastro bisa memberikan komentar terkait hal ini. Bung Sastro. Ya. Assalamualaikum. Salam. Silakan. Mohon maaf, saya lagi ada pertemuan juga offline. Ada workshop, tapi ya. Saya pikir aku menyimak diskusi dari awal sampai akhir ya. Gelap. Saya lagi keluar dari ruangan. Saya pikir pentingnya, pertama yang harus kita lakukan jadi semacam memperbarui orientasi kita. Jadi orientasi kita dalam hal perjuangan kesejahteraan buruh ya, yang saat ini bisa dikatakan kita lebih banyak melulu ke soal perjuangan upah gitu kan. Saya pindah ruangan dulu. Ya. Nah, seperti apa harus ini jelas? Ya, Halo? jelas. Ya. Oke. Ya, apa yang mesti kita lakukan ya? Misalkan tadi diberikan contoh aksi mogok nasionalnya 212 misalkan. Nah, pertama yang perlu kawan-kawan lihat adalah melihat orientasi perjuangan upah selama ini. Jadi perlu ada reorientasi. Jadi sekaligus melakukan refleksi ya. Jadi apakah yang kita lakukan selama ini sudah tepat atau belum, misalkan begitu. Terus ternyata yang tadi disampaikan oleh Bung Daru dan kawan-kawan bahwa ini sungguh
sesungguhnya adalah terkait dengan keputusan, bukan hanya keputusan ekonomi, tapi juga keputusan politik gitu. Dan juga bukan hanya nasional tapi global. Nah, dari situ penting kemudian adalah untuk membangun satu konsolidasi yang bukan hanya taktis. Jadi kawan-kawan melakukan aksi-aksi upah itu kan sebenarnya selama ini taktis ya. Iya, memang menjadi agenda tahunan, tetapi belum menjadi satu program atau belum menjadi yang strategis atau yang programatis. Jadi kayak mengalir saja. Jadi belum menjadi satu kebutuhan yang ilmiah. Nah, makanya saya pikir penting untuk sekali lagi kita diskusikan hal ini yang lebih bagaimana menyusun kerangka perjuangan yang sistematis ya. Jadi yang programatis terkait masalah upah yang kemudian karena upah itu paling nggak modal lah, itu modal kawan-kawan untuk melakukan gerakan dan itu sudah menjadi budaya ya, budaya tahunan, budaya aksi. Selain media kan upah itu tahunan, tapi sayang kita tidak memanfaatkan itu sebagai satu strategi yang istilahnya yang lebih politis, lebih ekonomis. Jadi akhirnya ya apa ya, kita kayak ikut-ikutan saja gitu loh. Jadi hanya kayak forum silaturahmi, kadang berhasil, kadang tidak kayak gitu. Tapi capaian yang sesungguhnya, capaian yang hakiki, capaian yang politis bagi kelas pekerja itu tidak dirasakan. Contoh, yang ikut aksi ya itu kan ada anggota serikat buruh ini, serikat buruh itu, ada yang bukan anggota serikat begitu. Tapi kawan-kawan atau kita kan tidak pernah juga melakukan pemetaan kira-kira mana yang bisa diorganisir, mana yang bisa dijadikan sekutu atau kawan sejati misalkan. Nah itu tidak terjadi karena kita menganggap bahwa aksi ini hanya agenda tahunan saja kayak gitu, bukan menjadi agenda yang strategis. Terus kita juga tidak mengkaji secara lebih mendalam sistem pengupahan kita itu seperti apa. Jadi secara ekonomi ya, secara ekonomis misalkan ya kita boros gitu loh dalam melakukan aksi upah ini, tidak sebanding dengan misalkan hasil yang didapat. Karena ya kita mengikuti alur, jadi mengikuti ya udah aliran airnya seperti itu ya udah kita ikutin saja. Jadi tidak pernah memiliki terobosan-terobosan. Sebagai contoh, misalkan meskipun itu juga belum sempurna, misalkan di zaman aliansi buruh menggugat, misalkan, ya itu kita lahir kok satu konsepsi yang namanya upah layak nasional. Jadi kita menginginkan upah buruh itu tidak berbeda dengan upahnya TNI, Polri, PNS atau ASN kalau hari ini kan gitu. Tidak berbeda dengan upahnya buruh-buruh BUMN. Bahkan kita juga menuntut standarisasi sistem pengupahan, batasan atasnya berapa, batasan bawahnya berapa. Jadi butuh imajinasi sebenarnya ketika terkait dengan masalah upah. Karena kalau yang kita tuntut hanya kenaikan saja, jadi kalau dihitung-hitung misalkan secara nilai gitu, kenaikan upah kita itu sebenarnya tidak sebanding, justru terus menurun secara nilai ya, secara angka maksudnya. Angka atau apa ya, saya agak bingung mengistilahkan. Seakan-akan naik rupiahnya, tapi ketika ditukar dengan atau dibelikan atau dibelanjakan dengan barang-barang yang misalkan setara dengan beberapa tahun yang lalu, sesungguhnya menurun. Makanya tingkat ya secara nilai memang
tidak signifikan. Nah, itu juga tidak pernah kita cross check. Akhirnya pengetahuan soal sistem pengupahan ya itu tidak berkembang sebenarnya. Jadi sama sekali tidak berkembang. Kita pernah punya misalkan anggota Dewan Pengupahan, ada Bung Martani di situ. Kemarin diskusi Rabuan yang lalu sudah disampaikan. Jadi ini sebenarnya melakukan stuck dan justru terjadi penurunan soal perjuangan upah ini. Makanya penting kemudian untuk melakukan reorientasi. Salah satunya adalah dalam konteks bagaimana menyusun sistem pengupahan, kemudian yang kedua adalah bagaimana mengkonsolidasikan, lalu bagaimana menjadikan ini sebagai program yang strategis. Jadi bukan ya aksi-aksi yang taktis saja. Nah, terus gimana aksi-aksi upah itu ya kita bisa dorong menjadi berkembang bukan hanya aksi-aksi upah. Jadi kita bisa memperluas seperti yang disampaikan oleh Bung Daru tadi ya ke sektor-sektor yang lain, maksudnya ke buruh, ke tani, ke nelayan, miskin kota, masyarakat adat. Contohnya, jika aksi upah itu ditambahi isunya, tuntutannya, misalkan dengan isu-isu perlindungan sosial, seperti kesehatan gratis, pendidikan gratis, misalkan sarana transportasi publik yang murah atau gratis, sistem kependudukan, administrasi dan kependudukan, ngurus KTP, KK dan lain-lain itu juga dipermudah misalkan. Nah, saya pikir isu upah bisa menjadi isu politis, termasuk misalkan menolak impor pangan, mendorong produktivitas petani misalkan. Ya, kita kan nggak pernah terpikir ketika ngomong upah sebenarnya kita ngomong konsumsi. Jadi selain ngomong pendapatan, ngomong konsumsi. Tapi kita juga tidak pernah menghitung atau istilahnya ya. Jadi belanja kita misalnya, konsumsi, menata konsumsi kita. Jadi banyak hal sebenarnya peluang dari kita bicara soal upah ini. Tapi kita seperti katak dalam tempurung. Jadi kita seakan-akan sudah nutup jalan tol, sudah dudukin kantor gubernur, ya, sudah ngerubuhin pagar dan lain-lain, dah aksi sampai capek deh misalkan udah. Tapi sesungguhnya kita tidak kemana-mana. Nah, saya pikir itu tadi yang disampaikan oleh Bung Daru ya. Makanya kemudian butuh lakukan reorientasi, termasuk juga bagaimana penggalangan konsolidasi dan solidaritasnya. Saya pikir yang saya sampaikan perlu disempurnakan oleh Bung Daru. Saya pikir perlu ditanggapi atau dibuat sistematis oleh Bung Daru supaya ini menjadi satu langkah-langkah yang memang strategis. Terakhir terkait dengan upah dan omnibus law ya, jadi yang bisa menghubungkan seluruh sektor-sektor rakyat pekerja ini. Nah, juga dihubungkan dengan misalkan pemilu, upah dan pemilu itu seperti apa misalkan. Ada yang sekarang ini sedang mencoba membangun yang katanya serikat partai alternatif misalkan. Nah, sedangkan kita di KPRI itu sedang mempersiapkan atau melakukan konsolidasi yang disebut dengan blok politik. Tapi mungkin itu juga bisa dihubungkan dengan isu-isu sektoral ya, kayak upah, tanah, perlindungan sosial dan seterusnya. Jadi saya minta ini soal bagaimana kita melakukan reorientasi dan perlu kita susun secara sistematis ya, yang kemudian supaya memang jadi sekali merengkuh dayung itu bisa 2-3 pulau terlampaui gitu loh. Saya merasa saya ikut aksi upah ini sudah mungkin lebih dari 20 tahun ya dibandingkan teman-teman gitu, dan ternyata ya pernah ada hasilnya tapi sebenarnya tidak signifikan gitu loh. Tapi lebih banyak memang yang kita dapat adalah rasa-rasa heroik
di antara kita gitu. Nah ini sayang banget gitu loh kalau kita tidak memanfaatkan ke hal yang lebih strategis yang bisa benar-benar merubah nasib atau melakukan perubahan kesejahteraan kita. Mungkin itu Bung Aldo komentar dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bung Sastro. Komentarnya ada beberapa hal secara komprehensif tadi disampaikan oleh Bung Sastro. Poin penting adalah bagaimana kita diharapkan mampu mereorientasi programatik perjuangan buruh bukan hanya terkonsen terhadap kenaikan upah dan direspon secara momentuman, tapi juga harus bisa menyusun langkah yang terprogramatik agar agar kita juga mampu berpengaruh untuk bisa menentukan arah kebijakan upah ke depannya. Mungkin itu ya Bung Sastro ya. Secara prinsip tadi sedikit baru sudah menangkap dia. Siap. Ya, silakan Bung, langsung aja nih untuk mempersingkat waktu kita kasih kesempatan lagi sekaligus closing statement mungkin untuk Bung Daru. Kalau disuruh mensistematisir itu perlu pikir lagi gua. Ada banyak ya konsep yang dulu dihasilkan oleh ABM itu sayang tidak dokumentasinya banyak yang hilang gitu ya, dan itu harus mulai dikumpulkan lagi sebetulnya karena memang seperti yang dibilang Sastro, dan ini sebetulnya juga kawan-kawan aku rasa merasakan ya gitu ya, bahwa gerakan buruh ini mengalami kemunduran 5-10 tahun belakangan itu pecah gitu ya, kemampuan mobilisasinya juga turun gitu ya, kemampuannya melakukan aksi-aksi bersama itu juga turun gitu ya, banyak penurunan jumlah anggota juga gitu. Jadi secara umum memang terjadi union busting itu bukan sekedar karena represi gitu ya, tapi karena orientasi dari gerakan buruhnya sendiri juga diacak-acak gitu ya, disimpangkan ke sana kemari gitu ya. Ada banyak pimpinan gerakan buruh yang kemudian juga disogok gitu ya, dan lain-lain gitu. Tapi asal kawan-kawan tahu saja bahwa semua ini tidak terjadi secara kebetulan gitu ya, tapi terjadi melalui sebuah program sistematis yang memang dirancang oleh sebuah lembaga yang namanya World Economic Forum. Gitu. Jadi itu adalah sebetulnya kalau kita mau bicara soal siapa yang sebetulnya paling berkuasa di atas dunia ini, yaitu namanya World Economic Forum itu yang ada di Davos. Jadi mereka lah sebetulnya para pemimpin sejati dari dunia kapitalis ini sekarang. Tapi yang mau aku untuk closing statement ya gitu ya, apa yang terjadi sekarang pada kawan-kawan itu hanya bisa diatasi gitu ya dengan sebuah solidaritas global juga gitu. Dan untuk bisa berpartisipasi dalam solidaritas global, kita harus bangun solidaritas nasionalnya. Gitu. Keberhasilan atau kegagalan kita untuk melawan penghancuran upah ini itu akan ditentukan oleh keberhasilan kawan-kawan untuk membangun solidaritas untuk melawan ini sekarang. Gitu. Bahannya sudah ada, gitu ya. Kawan-kawan yang bisa diundang untuk bersolidaritas sudah ada, gitu. Tinggal apakah kita punya ketekunan untuk melakukan gitu ya. Jadi untuk bikin aksi, untuk bikin pemogokan, kawan-kawan juga sudah hafal caranya gitu. Tinggal bagaimana meningkatkan skalanya saja gitu. Nah, ketekunan kawan-kawan, apakah kawan-kawan punya cukup ketekunan dan tekad untuk melakukan itu? Aku pikir sebetulnya tinggal di situ persoalannya gitu.
Nah, yang kita lawan sekarang bukan sekedar Jokowi, gitu ya, tapi sebuah konspirasi internasional, gitu. Pembangunan solidaritas gerakan baik di tingkat nasional maupun di tingkat global itu adalah kunci untuk melawannya. Gitu kira-kira. Terima kasih. Sebentar Aldi, satu lagi. Saya pikir Bung Sastro izin itu mungkin speaker bisa lebih dekat. Oke, ya. Satu lagi yang konkret aja. Saya pikir penting untuk bagi MSPKU atau KSN ya membuat satu lembar aja. Jadi satu lembar aja semacam statement nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya tentang situasi kenaikan upah dan Omnibus Law. Nah, nanti coba saya akan share ke jaringan internasional dan kemudian saya akan minta mereka untuk langsung bisa berhubungan dengan KSN atau MSPKU. Saya pikir itu penting banget dan saya tergabung banyak dengan jaringan internasional, cuman belum ada momentum atau istilahnya memperkenalkan atau dalam apa. Nah, paling mudah adalah buat statement ya, jangan panjang-panjang, mungkin 1 atau 2 lembar saja, nanti diterjemahkan di dalam bahasa Inggris ya. Terus sekaligus juga menggambarkan situasi perburuan di Indonesia antara Omnibus Law, COVID, dan juga kenaikan upah ini. Nah, saya pikir itu langkah pertama konkret yang bisa kita lakukan yang tadi diusulkan oleh Bung Ken Daru. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Sastro, Bung Daru. Tadi ada usul konkret juga nih dari Bung Sastro terkait apa yang akan dilakukan, langsung direspon oleh Sekum, mantap, berarti ACC nih langsung bisa dieksekusi. Nah, nanti apa tadi menjadi garis-garis besar, apa yang menjadi garis-garis besar diskusi kita pada malam hari ini, tadi juga sudah disampaikan dan sudah juga sebagai penutup disampaikan oleh Bung Ken Daru, dan juga tadi ada usul langkah konkret yang akan kita lakukan menyikapi kebijakan upah di tahun 2022 ini dan apa yang akan dilakukan nanti sudah direspon oleh Bung Uci dan harapannya bisa kita eksekusi supaya kita KSN mempunyai peran juga ya dalam menyikapi atau mengkritisi kebijakan pengupahan di tahun 2022 ini. Nah, dan juga garis besarnya adalah bagaimana tadi ini disampaikan oleh Bung Daru bahwa ini bukan hanya gejala nasional tapi juga gejala global dan direspon oleh Bung Sastro tadi untuk bisa diterjemahkan juga melalui bahasa internasional atau bahasa Inggris agar bisa di-share nanti ke beberapa teman-teman jaringan internasional supaya kita bisa segera nih merespon soal usulan dari hasil dari diskusi kita saat ini untuk bisa menggelorakan atau membangkitkan semangat solidaritas internasional mengenai permasalahan ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia secara nasional. Nah, mungkin itu terima kasih kawan-kawan semua yang sudah bergabung. Sudah lebih dari 2 jam ya, kurang lebih 2 jam kita bersama berdiskusi, mendengarkan tadi juga tanggapan yang luar biasa dari Bung Daru dan Bung Sastro serta juga pemaparan terkait kondisi objektif di ruang lingkup pabrik, perusahaan, baik kawan-kawan dari Bengkulu, dari Lampung, dari Jakarta, dari Banten tadi kawan-kawan juga mampu menjelaskan sehingga kita juga alhamdulillah sudah mendapatkan apa yang harus kita lakukan, beberapa hal menjadi catatan supaya bisa kita segera lakukan dan ini menjadi momentum kita juga dalam mengevaluasi kinerja kita di 2021 supaya di tahun 2022 kita sudah mempunyai catatan-catatan penting dalam
menyusun langkah-langkah programatik perjuangan dan juga menyikapi beberapa hal dan segala kemungkinan yang terjadi tahun 2022 ini. Kita sudah nggak kikuk atau nggak kaku lagi dan tidak terjebak dalam isu momentuman saja. Mungkin itu saya sebagai moderator. Kita kembalikan lagi nih ke yang punya acara, Bung Sekum, Bung Uci. Bung Uci, silakan, Bung. Iya. Ya, Terima sebelumnya kasih. saya mohon Ya. maaf ya apabila selama menjadi moderator ada beberapa kesalahan kata yang mungkin menyinggung perasaan kawan-kawan dan tidak tepat juga penyusunannya, dan ada beberapa sikap yang mungkin kurang berkenan di kawan-kawan. Terima kasih Bung Daru, Bung Sastro, Bung Joko, dan rekan-rekan semua yang sudah juga mempercayakan saya untuk bisa menjadi moderator pada diskusi pada malam hari ini. Saya kembalikan ke Bung Uci. Silakan, Bung. Ya, terima kasih Bung Aldo. Terima kasih kawan-kawan atas partisipasinya atas diskusi Rabuan malam hari ini. Terima kasih Bung Daru sudah berkenan menjadi penanggap dan kawan-kawan basis semua yang sudah mencoba mengutarakan persoalan tentang kenaikan upah ini di masing-masing basis. Saya sebagai sekum yang punya acara Rabuan, saya tutup. Tetap sehat, tetap kuat, tetap berlawan kawan-kawan. Dan kita harus pastikan apa yang sudah menjadi simpulan yang tadi diungkapkan oleh Bung Sastro sebagai Dewan Buruh FSBKU kita akan lakukan. Entah nanti di federasinya, di FSBKU-nya, atau nanti di KSN-nya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Tetap sehat kawan-kawan semua. Terima kasih Bung Daru. Sama-sama. Bung Daru, Bung Aldo, Sastro, kawan-kawan semuanya. Keren malam ini diskusinya. Mas Sastro itu headsetnya jelek, suruh beli yang baru. Oh iya toh. Ini dikasih ya? Ya, bilang Belum sama ada yang yang beli. ngasih itu ngasih kok. Ngasih itu yang bagus, bukan yang jelek. Iya. Tro, aku nggak komentar ya, Tro? Enggak. Enggak ya? Enggak.